小心！只是如此简单，我如何会骗你？说得很对，但说你先灭了那些仙门吧。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Wonderland season kelima episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-259 sampai 260. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, akhirnya Xingyun telah kembali ke tubuh fisiknya yang berada di dunia peri. Yan Kan yang selalu setia menjaganya tentu menjadi sangat senang, sebab dia itu sudah menunggu dalam waktu yang cukup lama. Selain itu ia juga menceritakan Xingyun yang terus berbicara yang tidak senonoh di saat dia pingsan. Di sisi lain, Diju sudah tahu kalau muridnya itu sudah sadar. Hanya saja dia langsung merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi ke alam peri ini. Jadi dia pun bergegas untuk menemui Xingyun. Sayang sekali kedatangannya itu telah mengganggu Xingyun yang sedang hampir saja memberikan ciuman manja kepada Yan Kan. Diju tidak ingin membuang waktu dan segera mengajak mereka untuk pergi ke Gunung Xuanyu, karena di sana akan terjadi sebuah kekacauan besar. Berhubung Xingyun masih belum tahu apa-apa, jadi Diju mulai menjelaskan kalau tidak lama lagi akan terjadi sebuah petaka yang melibatkan langit dan bumi. Ini bukanlah sekedar petaka biasa, melainkan sebuah petaka bagi Xingyun untuk menjadi seorang dewa. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke Gunung Xuanyu, yang mana Lin yang begitu penasaran siapakah orang-orang yang telah datang kemari. Cukup wajar dia tidak mengenali mereka, sebab kemungkinan besar mereka adalah para penguasa peri. Selain para pria itu, kita juga diperkenalkan kepada seorang wanita yang berada di dalam tandu. Wanita itu baru tahu kalau Raja Peri Xuanyu telah berganti kepada orang lain. Ia pun penasaran apakah Raja Peri yang baru ini cukup kuat untuk bertarung dengan dirinya. Perkataan dari wanita ini membuat Lin yang kesal karena ia begitu sombong. Untung saja Tetua Su menghentikannya karena wanita itu adalah penguasa peri Langya yang menjabat selama 100 tahun. Meskipun baru menjabat selama 100 tahun, namun nyatanya wanita itu adalah monster yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Bahkan wanita ini sudah menghabisi Raja Peri Langya sebelumnya. Kebenaran itu membuat Lin yang terkejut. Nah, salah satu Raja Peri agak kesal sebab sebagai Raja Peri yang baru, Tetua Su itu telah menggunakan token Peri Gunung Xuantian demi memanggil mereka. Jadi andai saja tidak ada hal yang serius, maka mereka berjanji akan memberikan hukuman kepada Tetua Su. Tetua Su paham betul betapa pentingnya token Peri Gunung Xuantian. Alasan ia menggunakan hal itu adalah untuk memberikan tanda kalau alam peri akan mengalami petaka besar. Jadi Gunung Xuanyu memerlukan bantuan dari semua gunung peri demi bisa bersatu dalam menghadapi masa sulit. Seharusnya mereka ini bisa menyadari kalau kutukan penyegelan iblis akan segera hancur dan bencana besar juga akan terjadi. Mendahl itu seketika saja membuat para Raja Peri terkejut. Berdasarkan legenda, beberapa makhluk kuat di antara langit dan bumi menggunakan kekuatan penuh dalam menggunakan kutukan penyegelan iblis demi bisa menahan para iblis surgawi di sumur Huautian. Hanya saja tidak ada satupun orang yang tahu di mana lokasi sumur itu. Jadi mereka pun yakin kalau Tetua Su ini tahu di mana letak sumur Huautian. Tetua Su membenarkan hal itu, pasalnya sumur Huautian berada di dekat Gunung Xuanyu. Selain itu, api seringkali meletus dari sumur Huautian, dan itu jugalah yang menyebabkan kutukan penyegelan iblis melonggar. Pada akhirnya, mereka pun sadar kalau gunung berapi yang berada di sana bukanlah hal yang biasa. Sebab itulah sumur Huautian. Mereka pun mencoba melakukan pengamatan, yang mana seketika saja ada energi iblis yang pekat mendekat kepada Raja Iblis. Mereka pun menjadi agak takut sebab energi itu sepertinya berasal dari iblis surgawi. Kemungkinan besar alam peri memang akan mengalami bencana yang besar. Energi iblis tadi pun akhirnya muncul tepat di hadapan para penguasa peri. Mereka begitu senang sebab para penguasa peri dari gunung besar sudah berkumpul di mari. Jadi ini akan menghemat waktu mereka dalam melakukan pencarian. Orang-orang ini bukanlah iblis surgawi, melainkan hanyalah 3 jiwa sisa energi iblis. Tujuan mereka kemari adalah untuk memberitahu kalau Tuan mereka akan segera membuka segel. Ia pun meminta mereka untuk memilih apakah ingin tunduk atau meninggoy. Tetua Su sama sekali tidak takut kepadanya, sebab di zaman dulu leluhur besar alam peri berhasil menyegel para iblis surgawi di sumur Huautian. Maka tentunya mereka akan melakukan hal yang sama.
Hanya saja, para iblis ini memberitahu kalau dalam pertarungan besar dulu ada begitu banyak peri yang terluka dan bahkan meninggoy. Selain itu, kekuatan para penguasa peri sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para penguasa peri terdahulu. Tentu saja mereka ini tidak akan pantas bertarung dengan tuan mereka. Kesal dan perkataannya, Raja Peri Langyang segera melancarkan serangan kepada mereka. Meskipun sudah menggunakan serangan yang cukup kuat, tapi nyatanya iblis itu masih bisa baik-baik saja. Bahkan dia itu mampu melancarkan serangan balik kepadanya. Ia pun kembali meremehkan para penguasa peri. Selain itu, ia juga mengingatkan kalau para penguasa peri terdahulu memiliki tubuh setengah dewa. Sedangkan mereka ini hanya baru mencapai ranah peri saja. Tentu saja penguasa peri yang sekarang bukanlah tandingan bagi mereka. Hanya saja ia bisa mencium napas dari darah dewa. Ia berencana untuk mengambil napas darah dewa mereka demi memperkuat tubuh tuan mereka. Setelah juga ia pun mulai pergi meninggalkan para penguasa peri. Tetua Su tidak habis pikir bagaimana bisa murid yang hanya menggunakan sisa jiwa energi iblis memiliki kekuatan ranah Raja Peri. Ia pun penasaran sebenarnya seberapa kuat para iblis surgawi. Para penguasa peri tahu betul kalau perang di zaman dulu telah banyak memakan korban di pihak para peri. Bahkan para penguasa peri yang memiliki tubuh setengah dewa menjadi sangat kewalahan hanya untuk menghadapi para iblis surgawi. Dan hanya mampu melakukan penyegelan saja. Dan kekuatan mereka sekarang tentu akan sangat sulit berhadapan dengan para iblis surgawi. Para penguasa peri penasaran siapakah yang mampu menghentikan para iblis surgawi ini. Tetua Su sangat yakin kalau para iblis surgawi ingin membuka kutukan penyegaran iblis demi bisa muncul ke dunia peri. Ini jugalah alasan mengapa Tetua Su memanggil semua orang kuat yang berada di ranah peri agar mereka bisa membantu Gunung Xuanyu dalam pembentukan formasi pembunuh iblis dan memperkuat segelnya. Dan begitulah mereka bisa kembali menyegel para iblis dalam waktu yang sangat lama. Mendengar formasi pemusnah iblis membuat para penguasa peri penasaran di manakah mereka bisa mendapatkan formasi itu. Ternyata Gunung Xuanyu memiliki gambar formasi yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Hanya saja perkataan dari Tetua Su masih belum begitu dipercayai oleh para penguasa peri, karena bisa saja Gunung Xuanyu melakukan penyerangan secara diam-diam kepada mereka. Tetua Su menjelaskan kalau kutukan penyegaran iblis berada di dalam kawah gunung berapi, jadi kapanpun mereka bisa melihatnya. Ia juga meminta mereka berhati-hati dengan energi iblis yang berada di tempat itu. Sayang sekali untuk membentuk formasi pemusnah iblis dibutuhkan begitu banyak Raja Peri. Sedangkan yang berada di ranah Raja Peri tidak terlalu banyak. Bisa dikatakan kalau pembentukan segel itu akan terlalu sulit untuk mereka lakukan. Hanya saja Tetua Su tidak ingin menyerah. Ia pun meminta para penguasa peri lainnya untuk melakukan bagian-bagian yang telah diberikan. Karena dia takut waktu yang mereka dapatkan tidaklah banyak. 封魔咒一，不过要小心城的封印力量恐怕远远，大家各自出一份力吧。 Si berpindah ke gunung berapi, yang mana Fan Yen ternyata berada di sana dan berbicara dengan penguasa iblis. Ia sungguh tidak menyangka kalau penguasa iblis telah menggunakan pikiran bayangan demi memperingati sekte-sekte peri mengenai kemunculannya. Tindakan yang dia lakukan itu akan membuat sekte-sekte peri bersatu. Penguasa iblis tahu akan hal itu dan dia sama sekali tidak takut. Malahan dan begitu dia bisa menangkap semua Raja Peri sekaligus. Fan Yen meminta untuk tidak terlalu percaya diri, karena jika semakin banyak yang bersatu maka sekte peri akan menjadi semakin kuat. Bahkan dia sendiri tidak terlalu berani berhadapan dengan mereka. Ia menyarankan untuk tidak terlalu menampakkan diri dalam beberapa bulan ke depan, hingga di saat kutukan penyegalan iblis terbuka. Sayang sekali peringatan Fan Yen tidak didengarkan oleh penguasa iblis. Karena baginya, para penguasa peri hanyalah orang-orang yang tidak berguna, apalagi di hadapan kekuatannya. Sekali lagi, Fan Yen berusaha memintanya untuk tidak meremehkan musuhnya, karena para penguasa peri bisa saja memperkuat kutukan penyegaran iblis secara bersama-sama. Tidak mungkin bagi bayangan pikiran penguasa iblis menghadapi semua penguasa peri. Penguasa iblis tentu akan menyerahkan semua ini kepada Fan Yen. Hanya saja dia masih penasaran mengenai niat yang sebenarnya dari Fan Yen. Penguasa iblis berjanji jika Fan Yen bisa menghilangkan semua penghalang-penghalangnya, maka dia baru layak bekerjasama dengan dirinya. Inilah persyaratan yang harus Fan Yen lakukan jika ingin penguasa iblis percaya kepadanya. Fan Yen sungguh kesal sebab tanpa dirinya, penguasa iblis tak akan pernah bisa menghancurkan segel itu. Tapi sampai sekarang ia tidak kunjung berterima kasih kepadanya. Penguasa iblis tidak niatan untuk mengatakan hal itu karena rasa terima kasih merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia.
Selain itu, penguasa iblis juga yakin kalau Vannin memiliki niatan tersendiri dalam menghancurkan segel iblis. Tujuan Vannin ternyata adalah menguasai dunia peri. Selain itu, dia dan juga penguasa iblis bisa saling bekerjasama untuk pergi ke domain dewa dan menjadi seorang dewa di dunia. Penguasa iblis masih tidak yakin apakah Vannin akan mengkhianati dirinya atau tidak. Vannin berusaha untuk meyakinkan kalau dia tidak ada niatan untuk menyembunyikan sesuatu darinya. Meskipun penguasa iblis mulai percaya, tapi untuk membuktikan ketulusannya, Vannin harus menghancurkan sekte peri dulu. Karena jika tidak, penguasa iblis tidak akan berbicara lagi dengannya. Vannin menenangkannya karena dia akan melakukan hal itu. 归我们掌握，我们还只是如此简我如何会骗你？的很对。但说一些灭了那些仙门吧。 交给我便是。 Kembali kepada para penguasa peri. Berhubung mereka telah sepakat untuk saling bekerjasama, maka salah satu penguasa peri menyarankan untuk memilih seorang pemimpin aliansi. Selain itu, formasi pemusnah iblis juga harus diberikan kepada pemimpin aliansi. Yunin menolak sebab formasi itu adalah harta berharga dari Gunung Xuanyu. Tapi penguasa peri itu mengingatkan kalau saat ini mereka tengah berada dalam situasi yang sama. Jadi harta apapun tidak berarti pada kondisi ini. Apalagi untuk menghabisi para iblis surgawi, mereka harus rela mengorbankan apapun. Dia menanyakan pendapat dari Tetua Su, yang mana Tetua Su bersedia untuk menyumbangkan harta mereka. Namun untuk memilih pemimpin aliansi harus mendapatkan rekomendasi dari semua orang. Perkataan itu membuat mereka paham kalau Tetua Su berencana untuk menjadi pemimpin aliansi. Ia merasa kalau itu adalah hal yang sangat wajar. Pasalnya Gunung Xuanyu akan melakukan apapun dan tidak akan pernah mundur selagi segelnya belum diperbaiki. Penguasa peri ini menjadi semakin kesal dan berencana untuk bertarung dengan penguasa peri Su demi bisa menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin aliansi. Hanya saja Tetua Su merasa kalau mengandalkan kekuatan tidaklah cukup. Perkataan itu malah dirasa kalau Tetua Su takut dalam menerima tantangannya. Pemikiran mereka cukup wajar, pasalnya di alam peri kekuatan adalah segalanya. Jadi karena itulah para penguasa peri menyarankan untuk melakukan pertarungan saja. Mendengar ucapan dari para penguasa peri lainnya, maka mau tidak mau Tetua Su akan menerima tantangannya. 要是有人别有用心，明月仙主，莫非尊，我同意，有使。非要一战？ Di sini, para penguasa peri masih membahas tentang siapa yang memiliki kemampuan untuk bisa menjadi pemimpin aliansi. Dengan percaya dirinya, penguasa peri ini yakin kalau dirinya lah yang akan menjadi pemimpin. Ia tidak mempermasalahkan jika ada yang mau menantang dirinya. Perkataan itu sontak membuat semua penguasa peri kesal. Untung saja Yunin menenangkan penguasa peri Su, sebab dia bisa maju setelah menunggu para penguasa peri lainnya bertarung. Pemikiran Yunin sepertinya tidak salah karena saat itulah salah satu penguasa peri mulai maju untuk memberikan tantangan dan pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Xing berpindah ke gunung berapi. Yama terlihat kalau Xingyun dan yang lainnya sudah tiba di sana. Hanya saja Xingyun bisa merasakan kalau telah terjadi pertarungan antara dua penguasa peri. Ia pun penasaran mengapa mereka malah bertarung di kondisi seperti ini. Yan Ran juga memikirkan hal yang sama. Padahal dunia peri sedang dalam bahaya, namun bukannya saling bekerjasama, sekte-sekte peri malah bersaing dan berebut keuntungan. Tindakan mereka itu tentu saja sangatlah memalukan. Guru Diju sudah tidak terkejut lagi, karena sebelum menghadapi bahaya yang sebenarnya, semua orang merasa kalau hal ini tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Di sini Xion penasaran sebenarnya iblis apa yang berada di sumur Hotian. Diju pun menjelaskan kalau di bawah sumur Hotian ada suang atau kekosongan. Suang merupakan salah satu jenis iblis surgawi. Ia dapat mengendalikan roh dan pikiran seseorang dan membuat orang itu jatuh ke dalam ilusi tanpa akhir. Suang juga merupakan iblis yang paling kuat dari semua iblis surgawi. Xingyun pun menyadari kalau ada lebih dari satu jenis iblis surgawi di dunia ini. Diju pun membenarkan hal itu. Sebab ada 3 jenis iblis surgawi di dunia. Masing-masing adalah Sahlu, Suang, dan Huami. Setiap iblis itu masing-masing memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Berdasarkan legenda, hanya para dewa saja yang mampu menekan kekuatan dari para iblis surgawi. Jadi satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah Xingyun. Sebab dia memiliki darah dewa Pangu yang mengalir dalam dirinya. Jadi Xingyun itu harus menjadi dewa sejati. 让人陷入无穷的虚妄 和幻灭，是的，这是他的一种传说中。
Lijo memberitahu kalau sampai saat ini hanya Xingyun saja yang mampu masuk ke sumur Hotian. Hanya saja perjalanan itu sangatlah berbahaya. Jadi dia pun menanyakan pendapat dari muridnya ini. Xingyun juga sadar akan betapa mengerikannya sumur Hotian. Tapi dia akan tetap pergi sebab itu adalah takdirnya. Bahkan Xingyun tidak ragu mengorbankan jiwanya jika semua itu diperlukan. Lijo tentu saja sangat bangga kepada muridnya. Ini jugalah mengapa kebenaran masih bertahan di dunia meskipun terdapat begitu banyak orang yang jahat. Karena ada banyak pahlawan yang bermunculan tanpa kenal lelah. 要去吗？这是我的使命。即便会是我的徒儿，愿为何正道长存？ Hanya saja Yan akan penasaran mengapa hanya Xingyun saja yang pergi. Xingyun yakin kalau semua ini pasti adalah takdirnya. Jikapun dirinya dihadapkan pada tujuan hidup dan mati, Xingyun akan tetap pergi demi melindungi orang-orang yang dirinya cintai. Selain itu, Xingyun juga tidak mau wanita seperti Yan Kan mengorbankan dirinya. Yan Kan paham, tapi sebagai wanita yang kuat, dia itu sama sekali tidak takut akan hal ini. Lantas mengapa ia tidak bisa dibandingkan dengan Xingyun? Xingyun merasa kalau selama dirinya masih hidup, Yan Kan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengorbankan dirinya. Apalagi sumur Hotian hanya bisa dimasuki olehnya saja. Meskipun ia tidak tahu apa yang berada di dalam, namun Xingyun akan tetap pergi. Lijo akan berjaga di luar demi bisa melindungi muridnya. Jika terjadi sesuatu di dalam sana, maka ia akan segera mengeluarkan Xingyun. Xingyun paham dan dirinya pun akan segera berangkat. Tidak lupa Yan Kan memintanya untuk selalu berhati-hati dan kembali dengan selamat. Sesaat kemudian, Xingyun telah masuk ke dalam sumur Hotian. Hanya saja dia diganggu oleh sesuatu yang menyebabkan perjalanannya harus terhenti. Ia sadar betul kalau ada napas iblis yang sangat kuat. Tidak hanya itu, terlihat di sekitaran tempat ini terdapat sebuah roh seorang wanita. Roh-roh itu pun mulai mendekati Xingyun demi bisa memberikan godaan kepadanya. Seberapa keras pun para roh menggoda Xingyun, itu semua tidaklah berarti. Karena iman Xingyun sangatlah kuat sebab dia sadar betul semua ini akan membatalkan puasanya. Apalagi Xingyun juga sadar kalau semua ini hanyalah sebuah ilusi untuk menumbangkan keimanannya. Terlihat kalau para roh itu terus saja mengelilingi Xingyun. Sampai pada akhirnya Xingyun pun menggunakan kekuatannya dan mementalkan mereka. Tidak lama kemudian penguasa iblis pun muncul untuk memuji Xingyun yang dapat mematahkan dunia fantasi tingkat satunya. Namun masih ada 10 tingkatan lagi yang sedang menanti Xingyun. Berhasil tidaknya dia dalam melewati itu semua tergantung lagi kepada kemampuan dari Xingyun. Saya juga penguasa iblis kembali melakukan sesuatu, yang mana dia telah mengutus para bawahannya untuk menyerang Xingyun. 不过后面Pertarungan singkat pun terjadi, yang mana sebenarnya Xingyun telah berhasil mengalahkan para iblis itu. Namun entah kenapa mereka terus saja bermunculan yang seakan-akan tidak ada habisnya. Penguasa iblis yang tadi tertarik kepadanya kini telah mengubah pemikirannya. Sebab Xingyun kini dirinya anggap sama sekali tidak kuat. Sampai padarnya Xingyun pun mementalkan mereka semua hanya dalam satu kali serangannya saja. Alhasil penguasa iblis pun terkejut karena pria itu telah memecahkan 5 tingkat dunia fantasinya. Ia pun menjadi penasaran apakah di dalam hati Xingyun tidak memiliki hasrat dan ketakutan. Ini sungguh tidak bisa dipercayai oleh penguasa iblis, karena tidak mungkin makhluk panas seperti itu ada di dunia. Penguasa iblis pun tidak niatan untuk menyerang Xingyun. Alhasil dia pun akan kembali menunggunya. Xingyun yang kembali melakukan perjalanan sampai di sebuah tempat yang sangat misterius, yang mana di sana hanya ada lautan yang sangat luas. Tak lama kemudian Xingyun pun melihat keberadaan dari Suyun, yang mana tentu saja ia pun langsung menemuinya dan memeluknya. Ternyata itu semua adalah ulah dari penguasa peri dan dia itu terpaksa untuk turun tangan karena harus berhadapan dengan lawan yang merepotkan. Dia yakin kalau pria ini akan menjadi miliknya dan terjebak selamanya di dalam dunia fantasi. Suyun mulai berbicara kepada Xingyun mengenai pendapatnya mengenai penampilannya. Tentu saja Xingyun memberikan pujian kepadanya. Kemesraan mereka itu diawasi langsung oleh penguasa iblis. Xingyun memberitahu kalau dia sama sekali tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Namun ketika berada di dalam alam peri, dia pun mulai sadar kalau ada orang-orang yang merasa khawatir dengan kondisinya. Hanya saja Xingyun tidak akan menyesali jika kematiannya bisa membuat orang-orang tercintanya hidup damai.
Mendengar perkataan Xing Yun membuat penguasa iblis itu terkejut, karena ada seseorang yang rela mengorbankan diri demi orang tercintanya. Nah, seketika saja kepala penguasa iblis itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Entah apa yang terjadi, namun ini semua terjadi ketika Xing Yun memberikan pelukan hangatnya kepada Su Yun. Penguasa iblis terus saja kebingungan, apalagi dia merasa kalau seakan-akan dia itu memiliki hubungan darah dengan pria ini. Di saat Xing Yun sedang memeluk Su Yun, Dewa Pangu pun muncul untuk memberitahu kalau sebagai dewa, dia itu memiliki 6 pikiran dalam hatinya, yakni kebaikan, kejujuran, kebenaran, tipu muslihat, pembunuhan, dan pembantaian. Demi bisa menjadi seorang dewa, maka mereka harus memikirkan tipu muslihat, pembunuhan, dan pembantaian. Namun siapa sangka, 3 pemikiran jahat itu berubah menjadi sosok iblis di dunia. Sebagai penerusnya, Dewa Pangu pun memberitahu Xing Yun kalau 3 pemikiran jahat itu akan dia serahkan kepadanya. Apakah Xing Yun mau menerimanya atau tidak? 这究竟是怎么回事？善良、杀戮和幻灭，杀戮和幻的天地间的天魔。 Xing Yun sadar betul kalau yang berada di hadapannya hanyalah ilusi dari Su Yun. Namun semua perkataan yang dia ucapkan tulus dari hatinya. Ia bahkan berjanji kalau langit dan bumi akan bersaksi dan tubuhnya itu dirinya akan menciptakan dunia dan membuat mereka semua bahagia. Pelukan Xing Yun seketika saja membuat penguasa iblis kesakitan dan menghilang. Tidak hanya penguasa iblis saja, namun kini ilusi dari Su Yun juga ikut menghilang. Nasin pun berpindah ke kediaman Su Yun. Xing Zhou penasaran mengapa sejak tadi kakaknya hanya diam saja dan terus memandangi pohon ini. Ia pun yakin kalau kakaknya itu pasti sedang memikirkan Xing Yun. Mendengar nama Xing Yun sekali lagi membuat Su Yun kesal. Ia berjanji jika mereka kembali bertemu, maka nantinya dia itu akan menghabisi Xing Yun. Namun saja juga sesuatu pun mulai terjadi kepadanya. Untung saja ini tidak terlalu parah dan Su Yun pun baik-baik saja. Namun dia begitu penasaran mengapa hatinya terus begitu sakit. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana secara tiba-tiba Xing Yun ini dibawa ke sebuah tempat yang sangatlah kacau. Dia pun dibuat bertanya-tanya di manakah dirinya sekarang dan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Xing Yun pun mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya, yang bahkan itu sampai membuatnya menderita. Xing Yun yang masih belum mengetahui apapun hanya bisa pergi untuk mencari jalan keluar. Setelah Xing Yun melepaskan ilusi dari Su Yun, ia justru berhasil keluar dari dunia ilusi. Hanya saja kekuatan fantasi yang berada di dalam tempat ini telah menguras begitu banyak kekuatannya. Padahal dia itu baru berada di sini, namun kekuatan ilahinya sudah terkuras habis. Xing Yun memilih untuk berhenti dulu demi bisa memulihkan kekuatannya. Tidak lama kemudian penguasa iblis muncul yang mana dia yakin ada yang tidak beres pada tubuh pria ini. Sebab Xing Yun berhasil lepas dari dunia fantasi tingkat 6 dan saat muda. Selain itu, entah kenapa dia itu merasa kalau pria ini begitu familiar dengan dirinya. Hanya saja penguasa iblis dia yang terlalu memikirkan hal itu, karena bagaimanapun dialah yang harus pergi untuk mengujinya sendiri. Karena jika firasatnya memang benar, maka penguasa iblis akan menghabisi Xing Yun. 不行， Saat juga penguasa iblis pun mulai melancarkan serangan kepada Xing Yun, yang mana semua kesadarannya kini mulai masuk ke dalam kesadaran Xing Yun. Alhasil secara tiba-tiba Xing Yun pun dibawa ke sebuah tempat yang sama sekali tidak dirinya ketahui. Selain itu dia ini juga tidak tahu siapa dia yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya Xing Yun merasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Ini benar-benarlah sakit sampai membuat Xing Yun kelaparan. Ia yang kebuluran mulai melakukan perjalanan demi mencari sesuap nasi. Seberapa jauh pun Xing Yun pergi, tidak ada makanan yang bisa dia temukan. Yang dirinya lihat hanyalah kerangka-kerangka tulang saja. Sampai pada akhirnya Xing Yun mendengar tangisan dari seseorang. Melihat adanya seorang manusia, seketika saja nafsu Xing Yun menghantui pikirannya dan mulai menyerang gadis itu. Melihat apa yang terjadi membuat sang gadis kecil ini ketakutan. Untung saja sebelum terjadi hal yang buruk, sesuatu yang berada di dalam diri Xing Yun pun menghentikan tindakan tercelanya. Ia pun kembali merasakan rasa sakit yang luar biasa dan akhirnya sadar kalau dirinya tidaklah baik.
Ia menanyakan siapa nama gadis itu, namun ia sendiri lupa dengan namanya. Melihat ia yang ketakutan, Xingyun pun membawa gadis ini keluar dari tempat itu. Pada awalnya gadis ini takut, namun seiring berjalan waktu dia mulai nyaman dengan Xingyun. Dalam perjalanan mereka, gadis ini terus memberitahu bahwa dia sangat lapar. Xingyun yang juga sama laparnya membuat pikirannya terganggu, tapi untung saja dia masih bisa mengendalikannya. Karena bagaimanapun dia ini adalah seorang manusia, jadi bagaimana bisa dirinya melakukan tindakan sekeji tersebut. Penguasa iblis yang terus mengawasinya kembali kebingungan, padahal dia itu telah menyegel ingatannya, namun mengapa Xingyun masih mampu mengendalikan iblis haus darah dalam dirinya. Sesaat kemudian, Xingyun dan gadis ini pun terjatuh karena mereka sudah sangat kelaparan. Tidak lama kemudian ada sepotong makanan jatuh ke tempat Xingyun, dan ketika ia ingin memakannya, dia pun mendengar suara dari gadis itu. Sampai pada akhirnya dia pun memberikan makanan ini kepadanya. Iblis yang berada di dalam diri Xingyun pun keluar. Ia tidak menyangka Xingyun malah memberikan makanannya kepada orang lain, padahal itu saatlah kelaparan. Tapi tentunya Xingyun tidak bisa membiarkan seseorang yang berada di dekatnya meninggoy begitu saja. Perkataan itu hanya ditertawakan oleh sang iblis. Sebab seseorang yang tidak memikirkan dirinya sendiri pasti akan mendapatkan hukuman oleh langit dan bumi. Sehingga itu bisa saja gadis ini melancarkan serangan kepadanya. Xingyun tidak takut dan apa yang dia katakan. Sehingga itu hukum langit bertujuan untuk melatih mereka supaya memiliki hati yang bersih. Sekali lagi perkataannya ditertawakan oleh iblis ini. Dia akan menunggu seberapa lama Xingyun bertahan dari rasa laparnya. Penguasa iblis pun kembali terkejut sebab dia tidak tahu akan ada seseorang seperti Xingyun di dunia ini. Sebenarnya ada begitu banyak pikiran jahat dalam diri Xingyun, namun semua itu tidak dapat menerobos penjara batinnya. Ia pun penasaran bagaimana Xingyun bisa melakukan hal itu. Hanya saja penguasa iblis yakin kalau cepat atau lambat Xingyun pasti akan ditelan oleh iblis di hatinya dan tak akan pernah bebas. 这不可能！明明他的心中，他究竟是怎么做到的？真是有恃无恐。 Penguasa iblis terus saja mengawasi Xingyun. Bisa terlihat dan jelas kalau Xingyun sudah sangat kelelahan akibat menahan rasa lapar yang begitu lama. Selain itu kepalanya terus saja bergoyang-goyang yang menandakan kalau dirinya akan segera kehilangan kendali. Tidak begitu lama Xingyun pun tidak sengaja menjatuhkan gadis ini. Karena bagaimanapun dia itu telah mengalami rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Walim berusaha untuk menghentikan hal itu, namun sepertinya ini terlalu sulit. Sampai pada akhirnya, iblis yang berada di dalam hati Xingyun mulai mengambil alih tubuhnya. Penguasa iblis merasa senang sebab sudah sejak tadi dia menunggu hal itu, dan akhirnya Xingyun terimakan juga oleh hati iblisnya sendiri. Secara perlahan, Xingyun mulai mendekati gadis ini yang membuat dia penasaran apa yang mau dilakukan olehnya. Gadis ini berusaha untuk menjauh, tapi Xingyun yang sudah dikendalikan oleh rasa lapar dan juga hati iblisnya segera menahan gadis itu dan akan memakannya. Sebelum hal itu terjadi, air mata dari gadis ini mengeluarkan sesuatu dan membuatnya masuk ke dalam pikiran Xingyun. Berkat semua itulah Xingyun berhasil memberikan perlawanan kepada hati iblisnya, yang mana kini kekuatan dari Dewa Pangu pun muncul untuk mensucikannya. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat penguasa iblis kebingungan mengapa ada sebuah kekuatan yang menyadarkannya. Sampai pada akhirnya penguasa iblis pun sadar kalau Xingyun adalah penerus dari Dewa Pangu. Berkat darah dewa yang Xingyun miliki, hati iblisnya telah benar-benar dimusnahkan. Ia pun menemui gadis ini dan akan membawanya. Hanya saja saat juga ingatan masa lalu dari gadis kecil ini pun terlihat, yang mana ada beberapa orang yang ingin menghabisinya. Di saat ia sedang dalam bahaya itu, muncullah semacam kekuatan yang berusaha untuk melindungi dirinya. Alhasil orang ini pun meninggoy dan membuat teman-temannya mulai menyerang gadis ini. Untung saja kekuatan itu kembali melindunginya dan menghabisi orang-orang tersebut. Entah apa yang terjadi barusan, namun yang pasti gadis ini juga tidak tahu asal dari kekuatannya. Sesaat kemudian, Xingyun pun muncul di hadapannya, yang mana ketika dirinya menyentuh tangan Xingyun, tubuh gadis kecil ini pun secara perlahan mulai menghilang. Ia saatlah berterima kasih kepada Xingyun yang peduli terhadap dirinya. Selain itu dia juga meminta maaf karena telah menghabisi begitu banyak orang dan malah membuat dirinya berubah menjadi gumpalan pikiran jahat. Dia sungguh berterima kasih sebab Xingyun telah membiarkan dirinya disucikan.
Ia pun berharap jika ada kehidupan kedua, gadis itu yang menjadi adik dari Xingyun. Tidak lama kemudian gadis ini pun mulai menghilang dan menyadarkan Xingyun kalau apa yang dirinya alami selama ini hanyalah sebuah ilusi. Ia pun berharap jiwa dari gadis itu menuju kehidupan selanjutnya tanpa ada ketakutan dalam hidupnya. Selain itu dia mampu membantu orang lain dan juga membantu dirinya sendiri. 哥哥，谢谢你，这全都是幻境，希望我能成为你的妹妹。是一事无解。 Tidak lama setelah gadis itu menghilang, Xingyun pun meminta penguasa iblis untuk datang kemari. Yang mana sejak tadi dia sudah tahu akan kehadirannya. Xingyun sadar betul kalau gadis ini pasti adalah Suang atau tipu muslihat. Suang membenarkan hal itu dan dia merasa kalau Pangu sudah memberitahu segalanya kepada Xingyun. Setiap orang pasti memiliki Suang di hatinya. Begitu juga dengan Xingyun. Xingyun juga tahu akan hal itu, tapi semua orang juga bisa mengalahkan tipu muslihat. Suang hanya tertawa karena Xingyun berani berbicara seperti itu. Padahal dengan kekuatannya sekarang, dia itu hanya akan meninggal saja ketika dia telah membuka segel. Xingyun tidaklah takut akan semua itu. Inilah yang sejak tadi membuat Suang tertarik kepada Xingyun, karena dia itu mampu menyingkirkan pikiran jahat dalam pikirannya, dan juga peduli terhadap seseorang yang tidak dikenalinya, bahkan dia itu rela mengorbankan dirinya sendiri. Suang yang tahu siapakah orang yang telah mengajari Xingyun bersikap sebodoh itu. Xingyun memberitahu kalau untuk menyegel Suang di sumur Haotian, telah banyak leluhur kuat yang rela mengorbankan diri mereka sendiri. Jadi di saat Suang membuka segel iblis, maka Xingyun yakin akan ada banyak orang yang bersiap untuk mengorbankan diri mereka. Ini semua bukanlah pelajaran yang diberikan oleh seseorang, melainkan warisan mendarah daging umat manusia yang sama sekali tidak pantang menyerah. Xingyun sekali lagi memberitahu kalau di seluruh dunia masih ada semangat kebenaran yang 究竟是 besar. 什么样的人？ 为了将你封印在这昊天井，即将破开封印的时候，无数，而是在我人族的血脉中。天地。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Xingyun dan Suang akan saling berbicara satu sama lain. Ya terbetul kalau saat ini Suang tengah kesepian, jadi dia itu akan menemaninya bermain-main. Perkataan Xingyun malah membuat Suang malu dan menganggap itu semua hanyalah omong kosong belaka. Selama Suang mampu melepaskan keinginannya untuk menghabisi orang-orang, maka barulah Xingyun bisa membawanya keluar. Ia yakin Suang tidak akan pernah sekalipun melihat kemakmuran yang ada di dunia ini. Apalagi ada berbagai jenis kehidupan di dunia ini tanpa sepengetahuan Suang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.